Sahabat, pernahkah Anda berpikir bagaimana jika selama bertahun-tahun kita rajin sholat 5 waktu, datang ke masjid, membaca Al-Quran, bahkan memperbanyak amal ibadah, namun ternyata ada kesalahan dalam wudu yang membuat sholat kita tidak sah, sholat kita menjadi tidak sempurna dan batal. Bayangkan ketika kita berdiri menghadap Allah dengan penuh harap, tetapi ternyata syarat utama salat belum terpenuhi dengan benar. Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian kesalahan ini sangat sering dilakukan oleh kaum muslimin tanpa disadari. Apa saja kesalahan tersebut dan apakah salah satunya masih Anda lakukan sampai hari ini? Maka kita simak video ini hingga akhir, karena kesalahan nomor terakhir sering dianggap benar, padahal tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, sebelum kita mengerjakan salat, ada satu amalan yang menjadi pintu pembuka seluruh ibadah itu, yaitu wudu. Wudu bukan sekedar mencuci wajah, tangan, kepala dan kaki. Wudu adalah ibadah yang memiliki aturan, adab dan tuntunan yang telah diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Artinya, apabila wudu seseorang bermasalah, maka salat yang dibangun di atasnya juga menjadi bermasalah. Sayangnya, banyak kaum muslimin yang sejak kecil belajar wudu secara turun-temurun tanpa pernah memeriksa kembali apakah tata caranya sudah sesuai sunnah atau belum. Ada yang terlalu berlebihan, ada yang kurang sempurna membasuh anggota wudu, ada pula yang menambahkan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ibadah yang paling dicintai Allah adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 kesalahan yang sering terjadi ketika berwudu. Tujuannya bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan agar kita sama-sama memperbaiki diri, sehingga ibadah yang kita lakukan semakin sempurna di sisi Allah. Dan saya berpesan kepada sahabat semua yang menyimak video ini hingga akhir, bisa jadi ada satu kesalahan yang selama ini masih kita lakukan tanpa sadar. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat silahkan tuliskan di kolom komentar, Ya Allah, bimbing aku untuk menyempurnakan wuduku.
Semoga menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Baik para sahabat, langsung saja kita masuk ke inti daripada 10 kesalahan dalam berwudu. Yang pertama, tidak membaca bismillah saat memulai wudu. Saudaraku, banyak orang langsung membasuh tangan tanpa mengawali dengan membaca bismillah. Padahal para ulama menjelaskan bahwa membaca bismillah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan sebelum berwudu. Meskipun meninggalkannya tidak otomatis membatalkan wudu menurut mayoritas ulama, namun wudu menjadi kurang sempurna. Karena itu, biasakanlah memulai setiap ibadah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yakni tidak menyempurnakan basuhan anggota wudu. Kesalahan berikutnya adalah membiarkan sebagian anggota wudu tidak terkena air. Yang paling sering terjadi adalah pada tumit sela-sela jari kaki atau bagian belakang kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan keras tentang anggota tubuh yang tidak terkena air saat berwudu. Karena itu, jangan terburu-buru. Pastikan air benar-benar mengenai seluruh bagian yang wajib dibasuh. Lalu yang ketiga, yakni membasuh lebih dari 3 kali. Sebagian orang merasa belum yakin, lalu terus mengulang basuhan berkali-kali. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Seringkali hal ini berasal dari was-was yang dibisikkan syaitan. Islam adalah agama yang mudah. Jika sudah 3 kali dan air telah mengenai seluruh anggota wudu, maka cukup sampai di situ. Yang keempat, boros menggunakan air. Sahabat, ada orang yang membuka keran sangat besar lalu membiarkan air mengalir terus-menerus saat berwudu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hidup hemat bahkan dalam penggunaan air. Beliau melarang pemborosan walaupun berada di sungai yang airnya melimpah. Maka gunakan air secukupnya, karena hemat adalah sebagian dari akhlak seorang mukmin. Yang kelima, berzikir atau membawa tulisan zikir ke tempat buang hajat tanpa kebutuhan. Para ulama menjelaskan bahwa tempat buang hajat bukanlah tempat untuk berzikir atau mengucapkan sesuatu yang mengandung pengagungan kepada Allah kecuali dalam keadaan darurat. Karena itu, seorang muslim hendaknya menjaga adab ketika berada di tempat yang najis. Yang keenam, yakni beristinja karena kentut. Ini kesalahan yang masih dilakukan sebagian orang. Setelah kentut, ia pergi mencuci kemaluannya seolah-olah wajib dilakukan. Padahal kentut memang membatalkan wudu, tetapi tidak mewajibkan istinja. Yang diwajibkan hanyalah memperbarui wudu. Sedangkan istinja hanya dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Yang ketujuh, tidur lelap lalu tidak mengulang wudu. Banyak orang tertidur di masjid menunggu solat berjamaah. Kemudian saat iqamah dikumandangkan, ia langsung berdiri dan ikut solat. Jika tidurnya lelap hingga hilang kesadarannya, maka wudunya batal dan harus dibuang. Namun, jika hanya mengantuk ringan dan masih sadar dengan keadaan sekitar, maka wudunya tetap sah. Yang kedelapan, meninggalkan istinsyak dan istinsar, yaitu menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya kembali. Banyak orang melewatkan sunnah ini karena menganggap tidak penting. Padahal Rasulullah SAW sangat memperhatikan kebersihan hidung saat berwudu. Selain mengikuti sunnah, amalan ini juga membantu menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang kesembilan, mengusap leher karena mengira sunnah. Sahabat,
Masih banyak yang mengusap leher setelah mengusap kepala. Padahal tidak ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa mengusap leher termasuk sunnah wudu. Karena itu, tidak perlu dilakukan. Ibadah yang terbaik adalah mengikuti tuntunan Nabi SAW sebagaimana adanya. Yang terakhir atau yang ke-10, yakni membaca doa khusus pada setiap anggota wudu. Sebagian orang membaca doa tertentu saat membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki. Padahal doa-doa tersebut tidak memiliki dasar yang sahih dari Rasulullah SAW. Yang diajarkan Nabi adalah membaca basmalah di awal wudu, lalu setelah selesai membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian dianjurkan membaca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan wudu, karena dari wudulah kualitas solat kita bermula. Bisa jadi selama ini kita begitu fokus memperindah bacaan solat, namun lupa memperbaiki wudu yang menjadi pondasinya. Maka mulai hari ini, mari kita periksa kembali tata cara wudu kita. Tinggalkan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai sunnah dan berusahalah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW semampu kita. Semoga Allah menerima wudu kita, menerima salat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. InsyaAllah saya akan memperbaiki wudu saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.